Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman saya, YouTuber di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jumpa lagi dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini meneruskan tentang pariwisata karena saya membawa anak-anak saya dua ini adalah juara 1 dan juara 2 di kelas, sehingga saya ingin mengajak atau wawancara kepada mereka berdua ini tentang wawasannya setelah sekarang kelas 10 dan akan naik ke kelas 11 ya. Berkenalan dulu dengan teman-teman saya mulai dari sini. Halo, perkenalkan nama saya Rameza Zadia, saya dari kelas 10 ULP. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Nada Natania Kisudati, biasa dipanggil Gisel, saya dari kelas 10 ULP. Oke, kalau yang ini biasanya terkenalnya Lovely loh. Kalau yang ini dikenal. Oke, berdua. Kalian ini kan sudah akhir semester nih ya. Udah kemarin terakhir ujian akhir semester. Udah kan? Ada remet nggak? Oh, belum ada. Juara 1, juara 2 jangan ada remet. Nah, saya pengen tanya saja ini materi di terakhir di kelas 10 ya, karena kalian sudah mau naik ke kelas 11, nanti pasti sudah ke kejuruannya. Nah, kelas 10 terakhir itu materinya apa itu? Yang di bidang produktifnya. Terakhir kita belajar P2TP. P2. Apa itu P2TP? Nah, ini saya tanya sih itu juara satunya P2TP apa? P2TP itu perjalanan pemesanan tiket pesawat. Perjalanan pemesanan tiket pesawat yang itu yang ditangani apa? Si Gisel? Tentang reservation form gitu. Jadi pemesanan tiket pesawat. Oh, tiket pesawat. Nah, tiket pesawat tadi sudah menangani tiket asing atau masih domestik saja? Masih domestik. Nah, jadi semua jenis pesawat itu harus diketahui oleh. Betul. Oh gitu ya. Nah itu apa saja ini yang harus kalian isi dalam mengisi form itu kan harus hati-hati ya. Jadi apa itu rumusan atau yang harus diketahui tentang reservation form ya? Nah coba jelasin Lovely. Jadi di reservation form itu kita bakal isi tentang nama, tentunya nama-nama penumpang, handle dihandle oleh siapa, receive diterima oleh siapa, ada juga nomor telepon, ada juga tanggal, hari, terus ada juga tempat kota-kota yang akan dituju sama kota sebelumnya atau arrival. Oh gitu. Sama departure. Nah, misalkan saya ini booking untuk ke Bali lah gitu, jadi harus didata komplit tuh ya. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman lah gitu. Nah kalau untuk kode-kode penerbangan itu kan supaya tidak membuat kesalahan kan harus dieja ya. Itu kalau kalian diajari untuk menangani reservasi itu pakai English spelling atau alphabetic code? Pakai alfabet. Oh alfabet ya. Coba kalau nama kamu kan Gisel ya, itu alphabetic ejaannya gimana? Gisel itu G, Golf, India, Zulu, Eko, sama Landa. Oh Gisel ya. Oke, ke Lovely sekarang. Nah kamu tertarik belajar atau ngambil jurusan ULP, usaha layanan pariwisata, itu kenapa motivasinya itu? Karena awalnya saya itu punya travel, tante saya punya travel dan ngebikin saya jadi terinspirasi aja. Oh, saudara, ternyata si Lovely ini tantenya punya travel. Travel apa namanya? Nama travelnya Adam Tour and Travel. Adam Tour, apa yang ditangani itu? Dia lebih condong ke umroh sama haji. Oh saudara, khususnya yang di Indonesia itu kalau mau ikut travel, khususnya umroh dan haji, ikut Adam Travel, itu punya tantenya Lovely ya. Nah di mana alamatnya itu? Barangkali nanti teman-teman saya mau ikutan join ke travel tantenya. Jadi ada di Jakarta Timur, Jatinegara, Bidara Cina, di dalam Gang Haji Yahya. Dia di nomor 19. Oh ya, terus udah ada cabang kerjasama di daerah atau belum? Dia ada 2 cabang. Jadi cabang pertamanya di Bidara Cina, satunya lagi tuh ada di rumah dia di Cimanggis.
Oh di Cimanggis, di mana Cimanggisnya? Cimanggisnya ada saya kurang tahu. Oh kurang tahu ya, oke. Jelas ini punya travel ya sehingga Lovely termotivasi seperti tantenya untuk mendirikan travel. Oke, lanjut lagi. Kalian kan sudah ke kelas itu ya, kelas 10 akhir ya. Pertahankan itu ranking 1 dan ranking 2-nya karena nanti di kelas 11 kan tentunya pelajarannya makin berat ya. Jadi pertahankan supaya nanti cita-cita kamu menjadi orang sukses itu tercapai. Lantas kalian seratnya bagus ini ya, pas banget ini cocok nih. Terus di sekolah itu ada eskul nggak? Ada. Nah kalau Gisel, eskulnya ngambil apa itu? Aku ngambil paskibra dan tari. Tari. Kok ngambilnya tari? Kalau paskibra oke lah, itu kan saya juga dari kecil, saya juga SMA saya juga ikut paskibra. Masa tari? Kenapa kok tertarik tari? Karena aku kayak pengen aja biar aku bisa latihan menari lebih baik lagi dan aku pengen jadi dancer juga. Oh pengen jadi dancer. Lovely tari juga? Iya aku juga tari. Oh iya, benar. Kalau kamu motivasi ngambil eskulnya enggak olahraga basket atau apa? Kok tari kenapa? Karena menurut aku tuh nari itu bisa bikin nge-refresh otak kita, sekaligus kita jadi lebih tahu banyak wawasan tentang tradisional tarian di Indonesia. Oh, karena setiap daerah itu ada budaya. Oh, jadi begini ya saudara-saudara, karena di sekolahan itu dalam motivasi wisata itu ada motivasi budaya. Jadi kita mempelajari budaya-budaya daerah. Salah satu adalah tari ini budaya daerah, jadi Lovely akan mempelajari budaya tari di Nusantara. Ini bagus sekali. Ya terus ke depan ini, kamu kan udah naik ke kelas 11 ya. Gimana supaya kiat-kiatnya supaya kalian berdua ini tetap ranking 1 dan 2, nah tukar aja, kalau nggak 1, 2 nanti kamu 1 dia 2. Bagaimana kiat-kiatnya supaya teman-teman kita termotivasi, punya kiat sendiri ya, mulai dari Lovely. Kalau aku pribadi lebih banyak mendengarkan guru-guru penjelasannya, terus juga nggak bercanda saat di kelas, terus juga kalau misalkan habis dikasih materi, alangkah baiknya pas di rumah itu kita mempelajari lebih dalam lagi. Jadi artinya di rumah itu nge-review atau remind gitu. Oh jadi nggak begitu pulang langsung tidur, tapi nah kalau kamu punya metode sendiri nggak itu? Ada. Aku biasanya lebih buat berfokus aja sama materi yang udah guru sampaikan, terus aku juga lebih sering belajar di rumah juga dari aplikasi. Oh jadi di samping buku aplikasi, terus dengan bahasa Inggrisnya nih, soalnya kalian gimana orang pariwisata loh, sana belajar bahasa Inggrisnya. Belajar bahasa Inggrisnya gimana? Apakah ikut ke English course seperti itu atau belajar autodidak atau rajin saja? Gimana belajar bahasa Inggrisnya dari ini nih? Kalau aku pribadi belajar bahasa Inggris itu dari autodidak aja. Mungkin teman-teman di sini kan pasti ada juga yang suka dengerin musik Inggris atau suka nonton film-film Inggris gitu. Jadi dari situ kita bisa belajar aja sambil listening. Oh iya, jadi belajar dengan musik ya. Jadi nggak harus terjun ke kursus itu enggak ya? Selalu harus belajar terus. Jadi bisa aja dari hobi-hobi. Kamu juga begitu sama atau? Biasanya aku tuh karena aku ada aplikasi namanya Duolingo. Biasa aku kayak belajar dari situ, dari hal basic-basicnya aja aku ambil, terus lama-lama jadi bisa. Oh ya, kalian kok sadar sih kalau orang pariwisata itu perlu bahasa Inggris, itu sadarnya dari mana? Kalau aku pribadi, orang usaha layanan pariwisata itu harus bisa bahasa Inggris, setidaknya basic-basicnya, karena nanti kita bakal kenal sama orang banyak, terutama orang-orang domestik sama mancanegara. Jadi kita harus lebih banyak kenal-kenal sama basic-basic Inggris. Oh ya, nanti setidaknya kan kalian udah tahu ya apa jenjang karirnya di dunia travel agent gitu. Kamu mau jadi apa sih sebenarnya nantinya? Apa mau jadi tour guide atau jadi ticketing, jadi manajernya? Sasarannya mau jadi apa itu nanti? Pramugari. Oh kalian berdua. Jadi belajarnya bagus ya. Ranking 1, ranking 2, notabene mau jadi
pramugari. Ya, tadi hasil wawancara dengan kedua murid saya, yaitu ranking 1 dan ranking 2, Gisel dan Lovely. Semoga bisa mereferensikan bagi calon-calon yang ingin mengambil jurusan usaha perjalanan wisata. Kalau sekarang ULP ya, usaha layanan pariwisata. Kalau dulu usaha perjalanan wisata. Semoga ini bermanfaat pada yang memerlukan. Saya pikir ini saja dulu pertemuan atau video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Dadah.